sang kaya hanya mencicipi sepiring mie goreng di pinggir jalan. Dia langsung menyadari keistimewaan di dalamnya. Bau yang menyegarkan ini, hanya istri yang telah meninggal yang bisa membuatnya. Saat muda, dia sibuk dengan pekerjaan. Setiap malam, sang istri selalu membuatkan dia sepiring mie goreng. Setiap kali selesai makan, dia selalu mendorong sang istri untuk membuka warung mie goreng. Maka dia dengan penasaran bertanya dari mana si pemuda belajar. Dia belajar dari ibuku. Mie goreng ibuku terkenal di daerah ini. Saat itu ayahku juga mendukungnya dengan berkata, buka warung mie goreng. Pemuda, siapa nama ibumu? Apakah ada foto? 20 tahun yang lalu, sang kaya memutuskan pergi ke luar negeri untuk meningkatkan kualitas hidup. Sebelum berangkat, dia menyuruh anak sulung untuk merawat ibu dan adik dengan baik. 20 tahun kemudian, pria itu kini menjadi direktur dengan kekayaan mencapai triliunan. Setiap bulan dia mengirimkan uang saku 200.000 ke rumah. Namun anak sulung malah menghabiskan uang tersebut sendiri. Berbohong bahwa ayah sudah meninggal. Tidak hanya tidak membayar biaya sekolah adik, bahkan mengusir ibu yang sakit parah dan adik keluar dari rumah. Siapa sangka mereka baru saja pergi. Ayah tiba-tiba pulang ke negara. Melihat ayah berpakaian sederhana, mengira perusahaannya bangkrut. Namun untuk mengetahui berapa banyak tabungannya, dengan hormat mengundangnya kembali ke rumah. Ayah segera bertanya kepada istri dan adik saat masuk, dan mengungkapkan tujuan pulang kali ini, yaitu untuk bersama istri menjalani masa tua. Takut ayah mengetahui kondisi ibu, mencabut hak warisnya, malah berbohong bahwa ibu dan adik mengalami kecelakaan. Sudah meninggal. Ayah sangat sedih mendengarnya, mengusulkan untuk pergi ke makam untuk mengenang istri. Namun dicegah oleh pasangan itu, meminta dia untuk istirahat dulu, kemudian pergi besok pagi. Dengan tidak punya pilihan, ayah setuju. Baru saja dia pergi, pasangan itu segera membuka koper. Kamu bisa mencari kemana saja, tapi hanya menemukan satu buku tabungan 1 juta. Pasangan itu merasa, ayah sudah tidak memiliki nilai guna lagi. Lalu mereka berencana mengusirnya. Mereka memanggilnya ke ruang tamu, meminta dia mengeluarkan 1 juta lagi. Kalau tidak, kemas barangmu dan pergi. Aku sudah memberimu begitu banyak uang. Sekarang kau ingin mengusirku. Kalau aku mengusirmu, apa masalahnya? Kau bilang kau akan melakukan apa? Kau tidak akan melakukan apa-apa. Hanya seorang anak manja. Cepatlah kemas barangmu dan pergi. Pergilah ke luar negeri, cari uangmu sendiri. Bagaimana kau bisa menjadi seperti sekarang? Aku berubah menjadi seperti apa? Apa hubungannya denganmu? Kau anak durhaka. Bagaimana aku? Gaji tinggi di luar negeri, kau tidak mau. Kau bilang akan pensiun sebelum 60 dan kembali. Kau ingin aku merawatmu saat tua. Kau bermimpi. Aku beritahu kamu, kalau tidak bisa menghasilkan uang, mati saja di luar negeri. Begitulah ayah diusir dari rumah. Dia bertanya kepada bos melalui celah pintu, di mana istrinya dan anak lelakinya dimakamkan. Namun bos justru memintanya mencari sendiri. Seorang tua menarik koper dengan kebingungan berjalan di jalan. Tanpa sengaja melihat seorang pemuda menjual mie goreng di pinggir jalan. Terasa akrab, maka memesan sepiring mie goreng. Ternyata setelah mencicipi, dia merasakan rasa yang familiar. Maka terjadi adegan seperti di awal. Dia dengan cepat bertanya kepada pemuda itu, apakah ada foto ibunya? Saya tidak membawa foto ibunya saat keluar rumah. Foto-fotonya terlalu sedikit. Hanya ada satu foto keluarga, dipajang di dalam rumah. Dan juga, dia hanya seorang wanita biasa. Namanya Liu Yue. Menerima pembayaran 100 yuan melalui WeChat. Jiang Ge, kamu memberikan terlalu banyak lagi. Ambil saja. Saya tahu ibumu sakit. Butuh uang banyak. Kita juga tidak bisa membantu. Tapi, beberapa hari ini, mengandalkan pekerjaan angkut barang, masih bisa menghasilkan 4.500. Kamu bilang kamu ini, terus ambil saja. Jiang Ge, jangan. Kamu bilang kamu juga susah mencari uang. Apa yang sebenarnya kuharapkan? Yue Ying dan Lao Er telah pergi. Bagaimana mungkin di sini? Berikan saya mie goreng. Anak muda, bukankah kamu mahasiswa? Tidak perlu kuliah. Kami mahasiswa. Malam ini tidak ada kelas. Jadi saya memanfaatkan waktu luang dari kelas, keluar dan berdagang. Saat ini saya hanya memikirkan, segera lulus, segera mencari uang, bisa membantu ibu saya berobat. Penyakit ibu saya tidak bisa ditunda lagi. Jika ditunda lagi akan berbahaya bagi nyawa. Tapi saat ini saya... Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menyembuhkan ibu Anda? 50.000. Kamu bilang saya, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Tadi kakak perempuan itu bilang, kamu masih punya seorang kakak laki-laki. Dia tidak peduli. Jangan bicara tentang dia. Menerima pembayaran 50.000 melalui WeChat. Paman, apakah Anda tidak bisa menggunakan ponsel? Anda seperti ini. Buka kode pembayaran Anda. Saya sekarang masih memberikan Anda. Tidak masalah. Paman, saya masih punya sedikit uang. Jarang sekali bertemu dengan seseorang seperti Anda. Anak yang berbakti. Ingin membantu Anda. Selain itu, mie goreng Anda.
Sangat enak. Sudah lebih dari 20 tahun. Belum pernah makan yang rasanya seperti ini. Pak Tua, Anda makan mie goreng saya. Berkunjung ke warung mie goreng saya. Saya sudah sangat berterima kasih. Ini adalah 50.000 yuan. Anda bilang kita bertemu secara kebetulan. Bagaimana saya bisa? Mengapa mengambil uang Anda begitu saja? Anak muda, sedikit uang ini. Bagi seorang tua seperti saya, tidak apa-apa. Bisa membantu Anda. Orang tua aku juga sangat senang. Selain itu, jika Anda merasa malu, apakah Anda punya waktu besok? Ajak saya berkeliling kota Yuzhou. Bagaimana menurutmu? Sudah hampir 20 tahun. Tidak pernah kembali ke tempat ini. Rasanya agak asing. Menjadi pemandu wisata Anda, tentu saja tidak masalah. Namun, 50.000 ini terlalu banyak. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Tidak apa-apa. Dengan cara ini, catat nomor telepon saya. Besok, setelah Anda mengantar ibu Anda ke rumah sakit, menyusun semuanya dengan baik, tolong hubungi saya lagi. Saya harus mencari pasangan saya ke makam anak saya. Nanti, tidak bisa tanpa bantuanmu. Mengajak Anda berkeliling kota Yuzhou dan mencari makam untuk Anda. Semuanya tidak masalah. Namun, uang ini terlalu banyak. Tidak apa-apa. Menunggumu. Setelah kita selesai berkeliling besok, kamu harus membuatkan saya surat hutang. Bukankah kamu bilang, penyakit ibumu tidak bisa ditunda lagi kan? Lebih baik segera diobati. Penyakit ibumu sangat serius. Keputusan sudah bulat. Anak baik, apa yang sedang kamu lakukan? Tuan tua, budi besar Anda. Saya tidak akan lupa seumur hidup. Saya pasti akan bekerja keras untuk mendapatkan uang. Segera mengembalikan uang kepada Anda. Anak baik, jika anak kedua saya masih hidup, dia seharusnya seumur seperti itu juga. Ayahmu seorang ilmuwan, berperilaku jujur dan tegas. Kamu harus belajar darinya. Kamu harus jujur padaku. Uang 50.000 ini, apakah benar ini pinjaman? Ibu, jangan khawatir, pasti pinjaman. Saya tidak akan melakukannya. Tindakan penipuan dan penipuan. Anakku benar-benar menderita. Maafkan ibu. Meskipun melahirkan kamu dan kakakmu, 2 anak laki-laki, namun selalu hanya membuatmu terbebani. Tabungan, bahkan membuat kakakmu mengambil semuanya. Tidak apa-apa, ibu. Saya akan segera lulus. Setelah lulus, saya bisa mulai menghasilkan uang. Saya percaya, uang ini akan segera bisa dikembalikan. Dan seperti apa kakak ini? Aku tahu, jika kamu tidak memberikan uang kepadanya, dia akan membunuh kita. Anda bisa tenang untuk melakukan operasi. Aku menunggumu di luar. Halo, Pak Zhang. Di Yuzhou ada seorang pemuda juga bernama Zhang. Sangat tertarik pada bisnis cabang kami. Sangat tertarik. Ingin mengajak Anda makan malam. Lihatlah, bukankah saya sudah bilang, selama saya pulang ke negara untuk mengunjungi keluarga, tidak membicarakan pekerjaan, tidak bertemu. Baiklah, Pak Zhang, kalau begitu aku akan menolaknya. Kak Qiang, apa? A66888 sedang sibuk mengunjungi keluarga. Tidak ingin bertemu saya. Kak Qiang, lihatlah. Bisakah kamu menghubungi hubungan lagi? Biarkan saya bertemu dengannya sekali saja. Ya, benar. Biaya berapapun tidak masalah. Saya hanya ingin bertemu dengannya sekali. Baiklah, terima kasih. Maka saya akan menunggu kabar dari Anda, Kak Zhen Hao. Kamu sedang berbicara dengan siapa? Mengatakan ingin bertemu dengan siapa? Apa hubunganmu dengan dia? Pergi jauh-jauh. Aku adalah ayahmu. Mengapa kamu berbicara padaku seperti itu? Tidak tahu diri. Saya tidak hanya memberimu kehidupan. Selama beberapa tahun ini, aku telah menghabiskan puluhan juta di atasmu. Zhang Zhenhao, kamu tidak bisa begini padaku. Aku melakukan apa salah padamu? Kamu tidak bisa bekerja lagi. Atau kamu hampir mati dan aku harus merawatmu. Tidak melihat aku sibuk? Pergi sana. Jangan pergi dulu. Kamu memberitahuku, di mana ibumu dan adikmu dimakamkan. Kamu menyembunyikan dariku. Tidak membiarkanku melihatnya untuk terakhir kalinya. Setidaknya biarkan aku memberi penghormatan terakhir. Selalu membicarakan kuburan. Sungguh sial. Zhenhao, sayang kecil, yang tahu diri. Segera berangkat dan berikan padaku. Pergi ke luar negeri mencari uang. Kalau tidak, tunggu sampai kamu tua. Tidak bisa bergerak lagi. Jangan berharap aku akan merawatmu saat tua. Aku masih mengharapkanmu untuk merawatku saat tua. Kamu memang sayang kecil. Semua salahku. Lahir tapi tidak diajari. Itu tanggung jawabku. Sayang, maaf. Aku tidak mendidiknya dengan baik. Kenapa kamu menangis? Kalau kamu masih menangis, aku akan memukulmu. Aku bilang sama kamu, tahu. Nanti aku tidak akan merawatmu saat tua. Tunggu sampai kamu mati.
bahkan tidak akan mengurus jenazahmu. Kamu percaya atau tidak? Jangan ganggu saya lagi di masa depan. Pergi. Zhang Zhenhao, beritahu saya, ibumu dan adikmu, di mana sebenarnya dia dimakamkan? Zhang Zhenhao. Zhenhao dianggap gagal, menikah dengan wanita yang bukan seseorang yang bisa hidup bahagia. Jika saham perusahaan diberikan kepada Zhenhao, tiba-tiba memberinya kendali triliunan kekayaan, akan menjadi bencana, bukan berkah. Yu Ying, saya minta maaf kepada kalian. Saat muda, demi impian di dalam hatiku, menjauh dari kampung halaman. Menua, kalian berdua dan Zheng Xing telah tiada. Semuanya telah hilang. Apa gunanya uang itu bagiku? Zheng Xing, hari ini ibumu. Bagaimana hasil operasinya? Operasinya sangat sukses. Tante yang sekarang membantuku mengurusnya. Oh, itu bagus. Penyakit ibumu sembuh. Kehidupanmu akan lebih mudah setelah ini. Beberapa hari ini, saya akan memiliki waktu luang. Saya akan pergi ke rumah sakit untuk melihatnya. Terima kasih, Wang. Baiklah. Selamat jalan, Zheng Xing. Oh. Pak, Anda sudah datang. Belum makan ya? Tunggu sebentar. Aku akan menggorengnya untukmu segera. Baiklah. Operasi ibu Anda sukses. Pak, terima kasih atas pinjaman biaya operasi Anda. Operasinya sangat tepat waktu. Sangat sukses. Silakan duduk dulu. Akan segera siap. Baik, saya juga belum makan sepanjang hari. Saya belum makan apa-apa. Anda istirahat dulu. Pak, Anda juga bukan lagi muda. Pastikan untuk menjaga kesehatan. Jangan sampai sering kelaparan sepanjang hari. Saya membuatkan Anda sup telur mata sapi. Dan juga membuat tumis kecil. Anda tidak pulang selama lebih dari 20 tahun. Tidak pulang ke rumah. Silakan coba. Lihat apakah ada rasa kampung halaman. Jika dia adalah anak saya, betapa baiknya itu. Jauh lebih baik dari Zhenhao. Terima kasih, anak muda. Pak, seharusnya saya yang berterima kasih kepada Anda. Jika bukan karena Anda, ibuku mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menjalani operasi. Dokter mengatakan, dia bisa keluar dari rumah sakit dalam 7 hari. Saya sebenarnya berencana untuk menghubungi Anda setelah saya selesai dengan urusan saya. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Tapi jangan khawatir. Saya pasti akan berusaha keras untuk mencari uang. Berusaha untuk segera mengembalikan uang kepada Anda. Uang tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu khawatir begitu. Silakan duduk. Silakan duduklah. Benar, Paman. Besok adalah akhir pekan. Atau tunggu saya. Setelah saya selesai memasak untuk ibu saya. Ayo aku antar kamu mencari makam. Baiklah. Beberapa hari ini, saya khawatir tentang masalah ini. Tidak bisa menemukan makam mereka. Hatiku selalu tidak tenang. Anak muda, apakah Anda akrab dengan kawasan tua ini? Terutama daerah Yuhu itu. Sangat akrab. Saya besar di sana. Sungguh kebetulan. Anak muda ini, saya merasa akrab. Dan mirip dengan anak kedua saya. Usianya sekitar sama. Bukankah? Anak muda, ayahmu di mana? Ayah saya, saat saya masih kecil, sudah meninggal. Maaf, mengingatkanmu tentang kesedihanmu. Tidak apa-apa. Ayahmu sebelum meninggal. Jenis pekerjaan apa yang dilakukannya? Xinghua. Ayahmu seorang ilmuwan. Sifat pekerjaannya sangat istimewa. Beberapa proyek rahasia tingkat negara di tangannya. Jangan terlalu mencolok di luar sana. Jika ada yang bertanya, katakan saja, dia hanya seorang pekerja biasa. Ayahku hanyalah seorang pekerja biasa. Apa yang sebenarnya kuharapkan? Yu Ying dan mereka sudah pergi lama. Anak muda, bagaimana mungkin dia anakku? Bagaimana keadaan di Yuhu sekarang? Oh, sudah direlokasi. Tapi jangan khawatir. Saya besar di sana. Mengenal banyak orang. Aku akan mencari tahu untukmu. Pasti bisa menemukannya. Keberadaan makam keluarga Anda. Anda silakan makan dulu. Makanlah selagi panas. Rasanya masih sama seperti 20 tahun yang lalu. Terlalu mirip dengan yang dibuat istriku. Dia tidak mungkin anakku. Mungkin aku terlalu lama meninggalkan rumah. Rasa di kampung halaman hampir sama kan? Anda bilang ingin mencari makam. Mobil ini sudah siap. Tidak perlu seseorang bersamaku. Sudah lama menunggu, kan? Saya baru saja turun. Mobil ini pasti bernilai jutaan. Sungguh cantik.
Kamu bicara tentang bos seperti apa? Bisa mengemudi mobil ini. Anak muda, kamu orang baik. Kamu tenang saja. Nanti, kamu juga bisa naik mobil seperti ini. Tuan, kamu terlalu menghargai saya. Baiklah, kita pergi. Tuan, ini adalah makam keluarga kami. Salah satu dari 3 pemakaman. Silakan masuk dan tanyakan di kantor administrasi. Cari keluarga Anda. Apakah mereka dikubur di sini? Baiklah, kamu tunggu di luar dulu. Baik. Tidak ada. Tidak ada. Mereka tidak di sini. Tidak apa-apa. Mari kita pergi ke tempat lain. Kita akan mencari satu persatu. Pasti akan ketemu. Tuan sudah sampai. Aku akan memberikannya padamu. Terima kasih atas bantuannya hari ini. Menemani saya mencari sepanjang hari. Tidak menemukan apapun. Saya baik-baik saja. Tuan tidak menemukan hari ini. Besok kita lanjutkan mencari. Mungkin di seberang kawasan tua. Semoga begitu. Jangan khawatir. Pasti akan ketemu. Saya di kota tua. Bertemu dengan beberapa orang tua. Nanti saya tanyakan pada mereka. Kamu sudah capek menemani saya mencari sepanjang hari. Cepatlah pulang dan temani ibumu. Kita mencari begitu. Seperti mencari jarum di lautan. Aku harus pergi dan bertanya. Anak lelaki lainku. Tuan tua, Anda masih memiliki seorang anak lelaki. Dia menghabiskan uangku untuk tinggal di villa besar. Dia selalu memukul atau menghina saya. Bagaimana bisa dia memiliki sifat yang sama dengan kakakku? Tuan tua, bagaimana dengan anak lelaki Anda? Sudah cukup. Aku tidak ingin membicarakannya. Jadi, kita tidak akan membicarakannya. Tuan tua, kamu sendirian di luar. Pastikan untuk selalu berhati-hati. Aku akan kembali ke rumah sakit dulu. Jika ada sesuatu, hubungi saya kapan saja. Hei, anak muda, kamu naik sepeda lebih pelan ya. Selamat tinggal, Pak Tua. Zhang Zhenhao, anak kecil nakal. Kamu bawa ibumu dan adikmu. Dimakamkan di mana? Malam ini aku pasti akan bertanya dengan jelas. Apalagi denganmu? Kenapa lagi kamu? Apakah kamu sudah selesai atau belum? Panggil Zhang Zhenhao keluar. Tidak di rumah. Suruh dia keluar. Kalau tidak, hari ini aku akan mencari orang untuk merusak rumah ini. Bagaimanapun juga, rumah ini juga dibeli dengan uangku. Dia benar-benar menghindar. Bahkan tidak ingin bertemu dengan ayah kandungnya. Zhang Zhenhao, keluarlah dari sini. Hei, kamu bahkan merusak rumah ini. Dari mana kamu mendapat keberanian? Di sertifikat rumah itu, apakah namamu tercantum di sana? Jijik, kamu anak durhaka. Zhang Zhenhao, keluarlah dari sini. Kamu teriak-teriak apa? Pergi mati saja. Mengapa aku berteriak? Aku hanya ingin ini. Kawasan elit perumahan. Semua orang tahu. Zhang Zhenhao itu seperti apa? Zhang Zhenhao, keluarlah dari sini. Zhang Zhenhao. Orang tua, diam. Kenapa melihat? Kalau kamu berani bikin onar lagi, percaya atau tidak, aku akan memukul mati kamu. Hari ini aku pergi ke pemakaman, mencari ibumu dan adikmu. Tidak ketemu. Aku hanya ingin tahu, di mana mereka sebenarnya dikuburkan. Kamu bahkan tidak mau memberitahuku ini. Aku bisa memberitahumu. 1 juta. Keluarkan. Benar. Asalkan kamu mengeluarkan 1 juta, aku akan memberitahumu. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Uangku akan disumbangkan semua. Tidak akan memberikanmu seorang anak laki-laki besar. Orang tua, sekarang kamu bahkan tidak punya pekerjaan. Kamu akan memberi saya uang dengan apa? Selama kamu tidak mengharapkan saya memberimu nafkah sudah cukup. Saya juga tidak mengharapkan kamu memberi nafkah. Aduh, bicara bagus. Nanti, tunggu sampai setengah badanmu dimakamkan. Baru kamu akan merayu kami dengan putus asa. Aku bilang padamu, kecuali memberi kami 1 juta. Kalau tidak, jangan berharap kepada kami. Benar, selama kamu memberikan 1 juta, aku akan memberitahumu di mana kuburan ibu dan saudara laki-lakinya. Zhang Zhenhao, kamu akan mendapat balasan seperti ini. Kamu tahu mengapa? Kamu tidak bisa terhubung dengan Ding Sheng Group. Orang tua, bagaimana kamu tahu? Saya tidak bisa terhubung dengan Ding Sheng Group. Inilah balasanmu. Jika kamu bisa memperlakukan saya dengan baik, pergilah bersamaku dengan baik. Bersembahyang kepada ibumu dan adikmu. Mungkin bisa terhubung. Kerjasama dengan grup. Zhenhao, aku memberimu kesempatan terakhir. Semoga di dalam dirimu masih ada sedikit nurani. Orang tua, kamu pikir kamu siapa?
Hanya dengan memuaskanmu, mengikuti jejak Ding Sheng Group, untuk mengetahui keberadaan makam. Kamu benar-benar bicara apa? Semua bisa kamu ciptakan. Hahaha, lucu sekali. Tidak tahu, aku pikir kamu adalah salah satu eksekutif Ding Sheng Group. Sebenarnya, seorang pengecut, tua sekali. Sekarang, kamu manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Pergilah ke luar negeri untuk bekerja dan menghasilkan uang. Lalu cari cara, kirimkan 1 juta kepadaku. Saya akan mempertimbangkannya. Aku akan memberitahumu keberadaan makam mereka. Langit, apa yang salah dengan kelahiranku? Apa yang kau katakan tentang anak haram ini? Mengapa kau berteriak di tengah malam seperti ini? Aku hanya memohon padamu untuk memberitahuku. Di mana keberadaan makam mereka? Kamu memberitahuku. Tua sekali. Jangan berpura-pura mati di sini. Cepat bangun. Pergi dari sini. Inilah anakku yang baik. Anak yang baik. Sudah makan belum? Sudah makan. Tidak panas lagi. Hai, Paman. Xiao Xing. Bisakah kamu datang ke Villa Sanshui? Jemput aku sebentar. Villa Manor Sanshui. Itu bukan kakakku. Tempat tinggalnya. Bagaimana kakek pergi ke sana? Oke, baiklah kakek. Tunggulah sebentar. Saya akan segera datang. Xing Er. Sudah malam begini, kamu mau pergi kemana? Oh, itu dia. Kakek yang meminjam uang untuk operasi Anda. Dia meminta saya menjemputnya sebentar. Oh, itu orang yang berjasa. Kamu segera pergi. Jangan biarkan orang lain menunggu terlalu lama. Ah. Kakek, ada apa denganmu? Saya. Sudahlah, aib keluarga tidak boleh diumbar. Xiao Xing adalah anak yang baik. Katakanlah, juga takut dia khawatir tentang saya. Terpeleset, mungkin saya melenturkan pinggang. Maka saya akan mengantarkan Anda ke rumah sakit. Tolong lambat sedikit. Tapi bagaimana Anda sampai ke sini? Apakah anak Anda? Saya tidak ingin membicarakannya. Bawa saya ke rumah sakit. Berjalanlah dengan baik.